Saya itu ya teman saya itu nyanyi Roro Kidul, Bunda Ratu itu teman saya. Nyai Roro Kidul? Iya. Oke, Ibu, aku sebutin nama samaran aja ya? Iya, nggak apa-apa. Ibu Mawar. Iya. Gimana? Mawar, Melati? Mawar aja nggak apa-apa. Mawar ya? Iya. Kalau Melati kenapa, Bu? Takutnya Melati Alibaba ya? Iya. Ibu Mawar aja ya? Iya, Bu, aku baca skripnya. Iya. Ini kayak satu orang Iya. dengan banyak cerita. Iya, bener. Jadi ini journey, kan nama acara Journey of Life. Iya. Makanya saya bingung, saya harus baca nih. Karena ibu mengalami banyak hal yang jumpy, lompat-lompat 5 cerita nih ya. Iya. Jadi ibu banyak mengalami asam garam ya? Iya. Oke, kalau asam kunyit ibu pernah? Nggak pernah. Belum ya? Oke. Saya- Bu, jadi gini Bu Mawar. Jadi aku sampai baca skrip karena aku bingung sebenarnya. Jadi Ibu Mawar itu sebenarnya tukang minjemin uang. Saya itu bukan minjemin uang, jadi kalau ada orang yang mau ini nih ya, minta tolong sama saya ya, Mbak katanya, saya minta tolong dong buat usaha saya, bikinin usaha gitu ya. Saya minta tolong bikinin usaha, ntar berapa persen mbaknya gitu loh, kayak gitu. Oke. Ya kayak gitu, kadang ada lagi temen minta tolong lagi. Kadang-kadang saya kasihan nih, ada orang Indramayu waktu itu ya. Dia itu katanya mau ditonjok sama bank keliling. Saya tutupin utangnya nyampe 25 juta ya. Waktu itu dia itu maaf ya, pelacur lah kasarnya ya. Iya, iya. Ya saya kasihan waktu itu mau nolong dia ya. Ya. Tapi ya tetap kayak begitu. Oke. Ya ujung-ujungnya pada kayak begitu. Saya nyampe sering jualin gelang, kalung gitu ya buat temen-temen saya gitu ya. Ya pada datang gitu ya. Pernah saya ngalamin sehari ngeluarin uang 400.000 ya, kayak 300.000 itu saya kayak ditipu gitu, ngumpanin kayak dihipnotis kayak gitu. Oke. Ngumpanin banyak orang di situ. Jadi ibu ini sebenarnya meminjamkan uang itu mengharapkan keuntungan, apa belas kasih, apa bisnis, apa? Saya itu disebut bisnis ya kayaknya ya disebut bisnis ya, saya rugi. Dipikir sama saya rugi. Oke. Tapi maksud ibu dari awal minjemin uang ke orang-orang itu atas dasar apa? Emang kasihan? Oh kasihan. Iya. Oke. Kasihan. Tapi berapa orang Bu yang pernah minjem uang sama ibu? 100 lebih. 100 orang? Iya lebih. Berarti ibu udah, kalau ibu hitung-hitung sekarang nih, ibu udah minjemin berapa ratus juta tuh? Udah nggak puyeng saya. Cuma saya catat aja nama-namanya, nyampe keluarga saya, bibi saya ada. Oh sampai keluarga pada minjem duit? Ada bibi saya pingin dibukain usaha bengkel mobil. Waktu itu saya bukain ya, tak taunya si uangnya si ininya boro-boro hasil, saya nggak pernah dapat 1.000 pun. Waktu itu jadi semuanya habis pakai judi suaminya. Dipakai judi? Iya, semuanya sampai kompresor dijualin semua. Makanya dulu Rhoma Irama benar bikin lagu Bu, judi ya kan? Emang haram. Nggak, jadi ibu itu meminjamkan uang hampir ke 100 orang, emang dengan maksud berbaik hati. Ya kalau dapat keuntungan. Ada yang kayak begitu, ada yang kayak gini loh. Katanya kita main limbah yuk, katanya gitu. Limbah PT. Ayo gitu. Ntar kamu yang modalin ya. Iya, ayo gitu kayak gitu. Oke. Saya yang modalin waktu itu ya. Nggak bayar sama sekarang, kayak begitu. Oh, jadi ibu kayak ketipu lah ya? Nah, iya, terus Ibu lagi. Mawar ya? Iya. Ibu Mawar berarti main limbah, main ABCDFG, pokoknya semua minjem duit ke ibu gitu ya? Iya, kayak begitu. Oke, tapi nggak ada yang balikin? Nggak ada. Oke, emang ibu kalau minjem duit nggak ada perjanjian nih? Nggak ada, begonya saya di situ. Oh, jadi ibu ikhlas aja kalau dibalikin ya, alhamdulillah. Kalau enggak ya? Ya pengennya balik. Pengennya balik ya? Iya. Apa kita telepon ya? Kita panggilnya pada ngutang udah kita undang? Enggak ya? Oke, Bu. Oke. Berarti ibu minjemin duit. Di sini juga ibu tulis boro-boro. Malah saya pengen digorok sama orang. Mau digorok waktu itu. Kenapa? Loh, kan dia yang minjem duit. Iya, tapi nggak tahu ya orang. Saya nggak tahu sifatnya kayak gitu ya. Dia kan
saya pinjemin uang dong, bukain buat warung. Oke. Ntar hasil kamu dapat sekian, Iya. 5% apa entah 10% ya dari hasil warung kita, tanya gitu ya. Saya modalin waktu itu. Oke. Nah udah kayak gitu pas saya nagih, dah waktu itu kayak orang ngemis, sering kayak begitu lama-lama, walah dia bucak, bawa golok dia. Dia yang ngutang, dia yang marah. Iya, kebanyakan kayak begitu. Hampir semua tuh ya. Iya, hampir semua. Oke. Yang ngutang TV, ngutang ini, ngutang apa sih, kulkas, kayak begitu semua. Oh, berarti ibu ini baik hati ya. Ini ibu juga bilang katanya disarankan pergi ke paranormal tuh dalam rangka apa ya? Kan dulu saya kan jujur lah, saya waktu itu usaha buka kafe, Buka kafe. minuman waktu itu. Saya disaranin, kamu buka minuman, katanya. Saya tolonginlah saya, katanya. Kayak bocah-bocah, Oke. tolonginlah saya, katanya. Bukain, katanya. Saya bukain kecil-kecilan waktu itu kan. Bukain waktu itu kan. Nah disitulah saya terperosoknya saya di situ. Oke. Saya nyampe pernah mau dicelurit sama geng motor. Oke. Celurit udah di sini saya. Kenapa ibu mau dicelurit ya? Jadi ceritanya itu saya punya anak buah satu. Saya kan nggak pernah ngurus kafe itu ya. Saya cuma dikontrakan tidur. Ya. Nah udah kayak gitu. Jadi hasilnya itu ya boro-boro ke saya. Minta inventaris motor saya kasih, dijual sama dia. Iya. Nah hasilnya itu boro-boro ya dia yang nikmatin lah. Iya. Nyampe dia terakhir bawa temen-temennya geng motor itu masuk ke kafe saya waktu itu ya. Terakhir itu karaokean lah kayak begitu kan. Iya. Boro-boro kita mau dapat duit kan. Warung doyong ya? Lah, warung doyong. Oh bukan, ya kan yang kayak kafe remang-remang gitu? Iya, bukan? ya begitu ya. Warung begitu. doyong kan bener? Iya, depan pas, depan Oke. pasar. Nah udah kayak gitu, kata saya, kok kayak begini sih, kata saya gitu kan. Ya. Ceritanya ya. Ya udah saya keluar, anjing kamu keluar aja. Saya udah kesel, udah nahan emosi berapa bulan saya. Iya. Ya udah anjing kamu keluar aja, kata saya gitu. Dia gonggong nggak bu? Hah? Gonggong nggak pas ibu? Enggak. Oh gitu ya? Enggak. Dia lari ke ininya, ke apa sih namanya? Ke saudaranya. Tak taunya saudaranya kepala geng motor. Oke, setelah itu hubungannya sama paranormal apa ya bu? Nah udah kayak begitu. Saya disuruh kan banyak santet waktu itu ya. Saya nyampe mau nyuksuk itu kena sekali itu santet itu. Saya baru tahu ada santet yang kayak begitu ya, kayak kita mau ditabrakin ke kontainer kayak gitu. Jadi kita pas saya kan nagihin jam 6 nih ya, nagih kredit apa jam 5 nih. Kepala udah puyeng teng aja. Nah, udah 3 kali saya mau nabrak kontainer, gelap ke jalan. Pes gelap. Nah udah terakhir saya nyampe ketupruk aja kayak begini nih. Pas di Ustad itu, pas saya nganter teman saya ke Ustad waktu itu ketupruk aja. Wah ini mah santet katanya. Waktu kata itu, Pak Ustadznya? Iya. Waktu itu saya emang habis berantem pas nagih duit itu, duit TV sama duit apa sih kulkas. Kulkas. Iya, saya berantem di situ. Itu yang nyantet ibu tadi itu, yang ibu begitu tuh siapa? Ya itu yang ditagih. Yang minjem kulkas sama TV itu minjem duit ibu? Iya, yang kredit. Yang kredit. Iya. Tapi ibu terus di sini pas ke paranormal, teman-teman ibu malah pada dicabulin. Nah itu mah ceritanya lain lagi. Oh lain lagi. Ya itu mah saya kan ke paranormal waktu itu emang agak ditipu saya ke paranormal. Jadi anak buah saya, teman saya lah, coba satu persatu dia kayak minta penglaris kayak gitu kan. Penglaris. Iya. Ya. Tak taunya yang terakhir itu ada yang dikobok-kobok itunya. Dikobok-kobok Joshua Suherman yang keluar betapa. Ya begitulah. Iya dikobok-kobok gitu saya ya. tidur aja di situ. Ini orang kok bolak-balik ke kamar mandi sama ke dapur. Tak taunya kali masukin jarinya ke itunya, ke iya, minyak. kemaluan. Minyak. Oh minyak. Iya, dimasukin ke minyak sayur kali, masukin ke maluan temen saya. Lah, ibu kaget dong. Ini apa-apa? Enggak, saya nggak tahu waktu itu tidur waktu itu. Nah, itu ibu tidur kenapa tidur? Nggak tahu, saya dibikin tidur. Oh, paranormal itu? Iya, nganter dia itu. Oke. Nah, udah kayak gitu terbukalah dia, udah banyak kejadiannya kayak begitu. Banyak yang diperkosa katanya. Itu paranormal di Jakarta itu. Oh, di Jakarta. Oke. Terus ibu juga bilang terlilit hutang 500 juta ke bank. Iya. Itu utang apa, Bu? Ya pinjaman. Oke. Saya kan
usaha saya juga kan meskipun kecil-kecilan ya, saya kecil-kecilan pinjam duit modal itu dari bank. Nah, ibu minjem duit ke bank, tapi ibu juga suka minjem duit ke orang. Nah itu begonya saya itu di situ. Jadi ibu minjemin duit ke temen, tapi ibu sendiri minjem duit ke bank. Iya. Nah, banknya minjem duit kemana bu kira-kira? Nggak tahu dah. Bank bingung kali ya? Nggak tahu dah, saya udah puyeng dah. Nggak, tapi ibu waktu minjemin duit ke teman-teman kan banyak. Itu ibu dalam kondisi sadar kan? Sadar itu. Emang ibu berbaik hati? Itu kan kadang kebanyakan usaha. Oh, ada teman mau usaha. Iya. Tapi kan ibu sendiri kesusahan dengan usaha ibu sampai minjem ke bank. Iya, tadinya kan pikir saya usaha ya kasarnya ya kayak proyek ya. Yeah. Saya ya masukin ke proyek itu kayak beli limbah adalah hasilnya gitu ya. Oke. Tahu-taunya kan blak kayak itu yang proyek itu saya masukin pasir sama batu belah. Kalim kan? Iya. Bukan. Yang proyek-proyek yang itu, iya, ibu masukin situ. Iya, di situ. Oke. Terus ibu juga bilang akhirnya, mohon maaf, ibundanya ibu meninggal. Ya, itu karena saya emang waktu itu terlilit utang ya. Saya seminggu berdoa terus, ya Allah, kata saya mintalah keajaibanmu ya Allah. Saya terlilit utang BPKB apa aja itu ke bank aja 500-an itu 5 ya. juta. Belum lagi BPKB, belum lagi apa-apa. Saya udah puyeng udah kepala. Ya Allah, kata saya mintalah mujizat dan keajaibanmu. Tiap hari nyampe 1 minggu lah ibu saya jatuh dari motor. Meninggal, utang saya emang lunas semua. Nah, maksudnya berarti doa ibu dikabulin dengan ibunya meninggal? Ya makanya saya bingung. Nyampe sekarang saya, ya Allah, apa saya salah doa gitu loh. Waktu itu ibu doanya apa emang? Ya minta keajaiban. Minta utang saya lunas semua. Tapi malah ibunda ibu meninggal? Iya. Oke. Itu apa salah saya salah doa? Salah doa apa gimana gitu loh. Kan itu atas nama ibu. Oke. Iya. Akhirnya utang ibu 5 juta itu lunas? Lunas. Kok bisa lunas? Kan ada ininya apa kalau dari bank itu kan ada apa sih namanya? Itu kalau kayak gitu. Kalau orang yang udah meninggal. Oh, asuransi. Asuransi. Akhirnya lunas lah itu. Walaupun mohon maaf ibundanya ibu jadi meninggal. Iya, meninggal. Oke. Setelah 40 hari meninggalnya ibunda, maaf banget. Terus kontrakan ibu katanya digembok, terus barang ibu diusir. Iya, terus kata Pak Ustadz di situ kontrakannya banyak santet. Tanah kuburan, iya katanya. Oh ya? Iya, yang punya kontrakan bilang ke saya, pindah aja dari sini kamu katanya. Kenapa? Di sini udah banyak santetnya, saya takut kena katanya. Maksudnya banyak yang mau nyantet ibu? Udah banyak, katanya udah penuh katanya gitu. Oh, kalau menurut ibu yang nyantet itu siapa? Ya kayak anak buah saya kayak gitu. Oh ya pada yang pada duit. pinjem duit itu. Oh, jadi ngebulung kayak gitu, kayak bersatu. Oh, oke. Ini ibu saking bangkrutnya dulu sampai minum air keran katanya? Sering, iya. Oh ya? Iya, sering saya ngalamin kelaparan itu sering saya. Oke. Terus ibu juga kena tipu sama dia untuk pulang anak kampung, ibu berdua sama anak saya terpaksa putus sekolah tuh gimana bu maksudnya bu? Oh itu saya sampai puyeng-puyengnya waktu itu ada yang suka sama saya ya. Namanya Mas Bambang bukan? Bukan ya? Mas Bram? Mas Hengki? Waktu itu kayak gitu saya tipu aja dah, karena saya pura-pura demen, habis dia teman lama tapi nggak mau bantu. Dulu saya sering bantu dia ya. Oke. Giliran saya minta bantuan nggak dibantu, saya tipu aja, dikasih lah sama dia saya buat pulang kampung. Anak saya soalnya putus sekolah, nggak ada yang ngurus. Oke. Kayak gitu. Oke, ini sampai sekarang teman-teman ibu yang dulu pada ngutang belum bayar juga? Nggak ada. Oke. Nggak bakalan saya mah. Ibu udah ikhlasin? Ya saya seikhlas-ikhlasnya diikhlasin aja. Oke. Gitu. Terus juga ini ada ibu di sini dulu, suatu hari saya terima kalau ada seorang yang ingin berkunjung kontrakan minta syari atau apa ibu ya, mohon maaf. Kenapa? Suatu hari ada seorang yang ingin berkunjung ke kontrakan saya minta syariat saya. Oh itu iya yang. Gak usah disebut dong bu. Iya itu. Iya. Itu adalah mantan direktur. Iya itu mantan direktur. Mas kapainya juga jangan disebutin ya bu. Iya. Dia ngapain datang ke ibu tuh? Iya minta syariat dia. Syariat itu apa sih bu? Mohon maaf. Syariat itu dia itu minta doa lah. Bu saya sambil ngerokok mohon maaf. Ya nggak apa-apa. Saya juga perokok jujur. Oh iya oke.
Ibu mau ngerokok nggak? Pakai Mau masker. dong. Oke, berarti dia ini saya kurang ngerti. Dia minta syariat ke ibu. Apa itu syariat, Bu? Itu minta dia itu kan dia sering gini. Itu WA-nya apa sih, saya lupa lagi, bahasa Inggris dah saya nggak ngerti dah. Dia Intinya itu apa? Dia minta apa? Usaha apa sih ya, solar, kayak solar itu ke luar negeri, ke Thailand. Oke. Dan juga usaha uang. Oke. Dia itu ke Amerika. Jadi orang Amerika itu ngasih modal ke dia. Misalkan nih, bukan ngasih modal. Gini loh. Kamu cari nasabah di Indonesia, kayak menteri kayak siapa gitu loh. Dana dari saya, dari Alexander kayak begitu loh. Oke. Alexander J. Bardo bukan? Ya, nggak tahu lah. Nomor HP-nya masih ada di saya itu. Oh, nomor HP-nya. Oke. Nomor WA-nya masih ada. Jadi ibu ketipu lagi sama si ini? Bukan ketipu. Jadi saya itu digerayangin anak saya. Udah kakek saya udah tua renta, udah kayak tai kata saya. Udah mampus dah saya. Soalnya ibu bilang malah dia pingin cabulin ibu dan anak ibu. Iya. Tiap malam saya udah belangsaknya minta ampun, saya pingin menjerit, saya tidur berapa hari, 3 hari di lantai doang. Enggak, berarti dia tinggal di rumah ibu, si Pak? Iya. Nah itu tinggal di rumah saya, kirain. Ngapain dia tinggal di rumah ibu ya? Ya kata saya gini ya, kamu tidur di sono aja, di hotel apa di mana kan ya, kata saya gitu kan. Malah tidur di tempat saya, jauh kejauhan katanya gitu. Ya udah dah, saya kasihan kan. Posisinya jalannya aja udah kayak begini kan. Ini udah kayak kakek. Udah kakek banget. Peot lah. Tapi masih kuat. Lah, udah punya diabetes dia. Oke, tapi masih mau gerayangin ibu sama anak ibu? Udah gerayangin. Udah. Ibu nggak lapor polisi kalau gitu-gitu, Bu? Ya, saya gimana ya? Saya kasihan anak juga, saya juga ya mau gimana sih, saya juga ya bingung, saya sudah bingung dah. Lalu itulah. Nah, pernah lagi satu kali lagi saya mau diperkosa itu sama orang mana ya? Baru kemarin saya kejadian tuh. Sama orang sebelum anak saya, tapi sama orang. Oke. Jualan sate nggak dia? Jualan sate nggak? Enggak ya? Enggak, kok ibu sering banget pengen diperkosa, Bu? Bingung saya juga. Ibu cantik nih kayaknya kalau kayak enggak, biasa aja, saya nggak tahu, saya juga waktu. Itu kenapa ibu mau diperkosa sama orang itu? Yang kedua, setelah Pak yang tadi pertama, yang kayak kakek itu, iya. Ibu mau diperkosa lagi? Iya, itu ceritanya saya ya sering minta bantuan, minta buat beli beras. Kirain dia orangnya baik. Oke. Emang saya jujur lah, keadaan saya sulit banget lah. Iya. Sampai minum air keran ya ibu katanya. Iya, sulit banget lah keadaan saya. Iya. Nah kayak gitu, dia kirain mah baik. Nah udah kayak begitu, tak taunya pas malam-malam datang ke rumah, ke kontrakan, masuk ya kayak begitu. Saya dekat, diciumin kayak gitu. Astagfirullahaladzim, sakit banget hati saya. Gila ini orang, kata saya. Ntar saya nikahin kamu. Astagfirullahaladzim, kata saya orang. Oke. Ibu tuh punya suami gak sih? Saya udah cerai dari Oh, tahun 2009. udah cerai. Oke. Pas dia ngajak, ntar saya nikahin, ibu nggak mau? Nggak mau saya. Kenapa, Bu? Saya udah trauma, udah nggak mau nikah lagi. Oke. Kenapa ibu nggak mau nikah lagi? Kan lebih aman kalau punya suami. Trauma saya. Gara-gara? Ya gara-gara waktu itu mantan dia bawa selingkuhannya ke rumah. Oke. Iya. Ibu nih banyak banget kejadian. Saya sampai diusir-usir sama mertua di situ. Makanya saya trauma. Jadi ibu trauma. Iya, trauma saya. Oke. Berarti setelah itu, setelah banyak kehidupan yang ibu laluin, ini juga ada di sini nih. Kan anak satu-satu ibu kena gendam nggak Pak, Ibu? Maaf. Iya, gendam. Gendam itu apa sih, Bu? Dia kayak hipnotis. Oke, kena gendam oleh? Sebelah kontrakan saya mau sama anak saya. Tapi caranya dia gimana sih, orang yang nggak mau bermodal nikahin nggak mau bermodal kayaknya. Mau minang anak orang tapi nggak punya modal. Modal dihamilin dulu lah gitu loh. Oke. Ya itu anak saya kena berapa kali waktu itu, mau bunuh diri dia waktu itu. Ini ibu kenapa nggak pernah lapor polisi, Bu, kalau kayak gini, Bu? Itu lapor polisi saya. Yang tetangga ibu itu? Anak saya itu lapor polisi, kasus anak saya. Oh, ketangkep gak orangnya? Ya nggak ada bukti, sulit. Anak saya diinterogasi 1 kali 24 jam itu ya udah berapa kali kejadian kan, anak saya udah dewasa ya. Jadi udah nggak ada, sulit lah
Ngungkapnya kayak gitu sulit. Oke. Nggak ada gendam, nggak ada hipnotis kalau di kepolisian katanya. Oke. Kayak gitu. Oke. Ini juga ibu di sini cerita berarti ini berarti berkali-kali dong ya anak ibu kena gendam itu. Iya, berkali-kali. Oke, dan akhirnya yang tetangga ibu itu pindah dari kontrakannya? Pindah dari kontrakan, dia menikahin anak saya waktu itu ya, nyampe sujud-sujud, saya nggak mau. Saya nggak apa-apa, saya nggak terima. Orang dari awalnya aja udah kayak begitu, apalagi besok-besok ya. Saya pikir saya kayak itu, hati saya, batin saya nggak nerima. Udah kamu pergi aja, saya maafin kamu ya, kata saya. Saya doain kamu dapetin jodoh yang lebih baik dari anak saya, kata saya gitu kan. Ya. Tak kira dia orangnya baik, tak tahu ya tiap hari kirim santet itu. Nah ini saya mau nanya nih, jadi meskipun orang yang itu udah jauh, Iya. tiap malam dikirimin santet? Iya, saya itu, tiap malam itu saya. Apa sih Bu, kalau bentuk santet itu apa? Maksudnya ibu dikirimin Saya apa? itu, badan saya itu ini nih, jantung kayak mau dicopot. Hah? Jantung itu kayak mau dikerowok, kayak gini nih. Badan panas, kadang perut sakit, kayak ditusuk-tusuk. Kayak begitu, itu tiap hari. Usaha saya aja. Sampai sekarang Bu? Sekarang udah alhamdulillah enggak. Datang lagi satu lagi ini saya. Lah siapa lagi sih Bu? Saya itu, ini mah saya mau ditumbalin. Oleh? Temen saya sendiri. Ini berarti udah nggak ada hubungannya sama yang ini anak ibu? Udah nggak ada. Dia udah cabut? Udah cabut, udah capek kali ya. Udah capek nyantet. Udah berbulan-bulan lah. Itu selama ibu disantet, ibu nggak ke Pak Ustadz kah? Apa Enggak. ke Saya usaha sendiri aja. berdoa terus hilang akhirnya? Iya. Saya balik-balikin aja. Balik-balikin itu gimana? Saya balik-balikin. Awalnya saya tarik saja sukma dia. Sukma? Iya. Hah? Sukmanya dia saya tarik-tarikin, masukin ke teman saya. Saya siksa aja sukmanya. Jadi situ baru sadar saya waktu itu ada yang nyadarin. Nah, jangan kayak begitu kamu, itu sama aja, kamu juga sama aja zolim sama orang katanya. Iya. Itu kan sukma aja sama aja ya, Iya. juraga orang katanya ya, kalau Iya. disiksa sama kamu kayak gitu ya. Udah kayak gitu, nah lah udah kayak gitu mah saya nggak berani lagi kayak gitu, saya balikin aja terus-terusan. Nah terakhir saya WA dia SMS. Ini yang mana sih Bu? Yang itu, yang si orang gendam yang itu nih Bu, apa orang lain lagi nih? Yang ke anak saya itu. Oh, ibu balikin lagi, santet balik. Terus balikin. Ibu ini sebenarnya apa sih? Orang pintar juga dong. Saya itu dibilang saya nggak pernah berguru. Berguru? Nggak pernah Nggak berguru? pernah. Cuma saya itu dibilang ya ada keturunan kali ya, apa nggak tahu ya. Dari buyut-buyut gitu ya? Iya, nggak tahu lah. Saya itu ya teman saya itu nyanyi Roro Kidul, Bunda Ratu itu teman saya. Nyai Roro Kidul? Iya, udah. Itu ibu kenalan di mana sama dia? Ya sering ngomong sama dia, sering dia ngasih pepatah. Malah saya itu ngerasa ya saudara saya itu, soalnya saudara yang manusia itu jauh sama saya gitu. Bentar, Bu, sorry Bu. Yang Nyi Roro Kidul ini saudara ibu? Ya ngerasa saudara saya, udah ngerasa saudara saya kan, Nyi Roro Kidul, Bunda Ratu. Itu ibu ketemu di mana sama? Bukan ketemu, jadi dia itu udah ngikutin saya udah lama katanya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ini dia nggak ada di sini kan Bu? Ada, dia yang ngikutin. Wah kita udah. Ngikutin. Ini dia baik. Nyi Roro Kidul yang katanya kalau ke pantai nggak boleh pakai baju hijau itu kan? Itu bukan dia. Itu siapa lagi? Itu bukan dia, sebenarnya bukan dia. Wah. Itu bukan dia. Itu kayak sesajen kayak gitu, bukan dia. Yang kalau ke pantai apa sih nggak boleh pakai baju hijau? Itu Pantai bukan Selatan ya? Iya. Itu bukan Nyi Roro Kidul? Bukan. Itu siapa Bu? Itu Blorong. Blorong? Buahnya Blorong. Nyi Blorong? Itu Blorong sempet sama saya juga nyerang saya terus. Nyi Blorong yang nggak boleh pakai baju hijau itu? Iya, itu sebenarnya ya kayak mitnah lah, namanya jin juga ya. Iya. Ya kalau tugas Nyi Blorong katanya ya emang udah ditugasin kayak gitu kan. Oke. Yang belokin manusia kan. Oke. Itu berarti kalau yang Ratu Pantai Selatan tuh siapa? Nyi Roro Kidul. Yang sering sama ibu? Iya, di sampai rumah. Sekarang ini masih? Di rumah saya terus. Di rumah? Iya. Berarti dia nggak ngikut kan? Ngikut. Tadi mau ikut nggak? Mau katanya. Saya 15 menit aja katanya. 5 menit aja nyampe 1 menit katanya. Waduh. Nggak, tapi sekarang dia ada nggak Nyi Roro Kidul? Ada. Di mana dia Bu? Ada. Di sekeliling sini juga, paling di sini di belakang. Tapi kalau saya. di kantor ini aman nggak Bu?
Nggak tahu. Kok nggak tahu sih. Ini soalnya di sini semua isinya orang nggak bener nih, Bu. Iya emang. Iya. Nah, tapi gini, Bu, di antara semua kru-kru di sini nih, yang paling nggak bener yang mana, Bu? Dari auranya dulu yuk. Nggak mau. Iya, menurut Ibu ini orangnya nggak bener. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bu. Nggak mau saya. Ya auranya paling negatif deh. Nggak mau. Kenapa? Kan kita kan perlu tahu biar kita rajin ibadah, Bu. Nggak mau. Yang positif, kalau yang auranya paling positif deh. Semuanya bagus dah. Itu Semua aja dah. bagus. Oke, Iya. oke. Oke, berarti Ibu mau ditumbalin juga ke Jenglot. Iya, itu. Oh, ini Ibu sebenarnya orang apa? Nggak tahu, saya juga bingung. Ibu tapi tahu kalau Ibu orang. Saya tahu saya orang, tapi saya itu pingin keluar dari hal gaib-gaib itu sulit. Oke. Saya pingin keluar, saya nggak mau. Saya hidup saya udah kayak gini, udah pusing saya. Ibu kenapa nggak minta bantu Nyi Roro Kidul? Ya nggak bisa, itu kan udah takdir dari Allah. Katanya. Oke. Berdoalah, mintalah sama Allah. Oke. Nggak boleh minta sama saya. Paling Berdoalah sama Allah karena Iya. Allah ngasih rezeki, Iya, kematian itu udah diatur lah ya, jodoh ya. iya. Oke, oke. Ini kalau kita lanjutin saya juga jadi takut, Bu ya. Karena berhubung udah azan. Nah, kalau azan gini saya mau nanya, Bu. Nyi Roro Kidul tuh kalau ada azan gini dia kemana, Bu? Ya nggak tahu dia. Ya Saya kan? di Oke. pojok mulu dia. Dia di pojok. Iya di pojok. Oke. Kak, berarti yang Ibu ngerasa saudara Ibu yang agak gaib nih Nyi Roro Kidul. Jenglot saudara Ibu juga. Bukan. Dia, Yang saudara Ibu siapa? Nyi Roro Kidul. saya anggap saudara itu Ratu Jagat, Nyi Roro Kidul. Kalau Ratu Jagat tuh dia apa, Bu? Dia yang katanya ratu yang iniin Jagat Raya. Ratu Jagat Raya. Dia yang jadi langit kalau dia. Kalau Nyi Roro Kidul Yang dari pantai selatan. Pantai Selatan. Yang sering Ibu komunikasi siapa lagi? Bunda Ratu. Bunda Ratu. Iya. Kalau Bunda Ratu tuh yang mana, Bu? Bunda Ratu ya seluruh ratu. Kayak Siluman Ratu. seluruh ratu apa sih? Yang namanya lautan gitu ya. Ada kan ada lalu Ratu Pantai Utara gitu kan, Dewi Lanjar. Ratu Pantai Selatan, Dewi ini, tapi yang megang semua kan kendali Bunda Ratu katanya. Saya juga nggak tahu ya kan. Tapi Ibu sering komunikasi sama Sering. mereka? Kalau Ancol, si manis jembatan Ancol tuh ada, Bu? Ada, saya kalau mau masukin ya masukin. Kiki Fatmala? Ya nggak tahu. Enggak, kan Ibu kan sering berkomunikasi sama si manis jembatan Ancol. Ini saya beneran. Nah, belum pernah saya. Buat apaan? Oke, ya siapa tuh Ibu mau ke Ancol? Kan kita bisa gratisan ketemu si manis. Bu, tapi dari semua kisah Ibu yang udah Ibu laluin kan ini kan cukup membingungkan dan mungkin hanya Ibu yang mengalami ya. Iya, saya juga bingung. Ibu aja bingung. Tapi Ibu tahu kan kalau Ibu tuh orang kan? Iya, saya juga ngerasa orang. Oke. Dari kisah Ibu ini Ibu punya pesan nggak sama orang-orang? Ya, punya pesannya gini ya. Jangan terlalu percaya sama orang gitu loh. Oke. Iya, jangan terlalu percaya sama orang dan juga rezeki kita juga apapun apa sih namanya? Segimanapun rezeki kita dikasih sama Allah gitu, kita harus syukuri. Ya. Jangan kayak saya dulu. Saya kayak Kamaruk. Ujung-ujungnya cek. Oke, jadi rezeki itu udah ada yang ngatur. Iya, jangan ya Kamaruk lah. Kamaruk tuh apa sih, Bu? Mohon maaf, Bu. Kamaruk itu namanya ya. Oh, serakah. Serakah, kayak serakah. Tapi kan dari cerita Ibu nggak serakah. Ibu malah bagi-bagi. Ya sama aja saya serakah, ngerasa serakahnya nggak pernah bersyukur. Saya ngerasa kurang terus. Oke. Kayak begitu. Berarti kita kalau punya rezeki berapapun disyukurin aja. Nah itu kayak begitu. Terus kayak jangan sekarang. gampang percaya sama temen. Iya. Kalau sama Jenglot, Ibu percaya nggak? Ini saya Amit-amit dah. nggak. Tapi Ibu benar bisa komunikasi sama Jenglot. Ya kemarin komunikasi saya, kamu suruhan siapa? Kata Kemarin? saya. Iya. Oke. Kamu suruhan siapa? Saya suruhan temen kamu, katanya gitu ya. Waduh. Lah mau ngapain? Mau ngebunuh kamu? Kamu kan udah di catatannya mau ditumbalin, katanya gitu kan. Oke. Lah kok kenapa? Kata saya, kenapa nggak keluarganya dia nggak mau. Oke. Bu, saya punya pertanyaan terakhir nih kita semua. Kalau tuyul tuh ada nggak sih, Bu? Ada lah, itu ada. Ini beneran nih, ada. Ada lah. Ibu pernah berkomunikasi sama tuyul? Nggak pernah kalau mau kemana. Tapi Ibu pernah lihat tuyul? Nggak pernah saya. Mbak Yul? Ya pernah lah, Oh, bapaknya. oke. Berarti Ibu pernah komunikasi Jenglot, Nyi Roro Kidul. Kalau Jini, oh Jini, Bu? Ah, ini saya beneran, Bu. Nggak pernah. Nggak, Bu, tapi oke terakhir di sini berarti udah aman ya?
Kan sebelah saya pesantren, Bu. Iya sih. Kita semua selalu sholat 5 waktu di sini, aman. Makanya saya pengen nanya dulu nih, biar kita jaga-jaga kan. Ada makhluk goib nggak di sini, Bu? Ya ada sih, ada. Tapi dia nggak ganggu kan? Enggak ganggu. Karena yang ini dia agak-agak ini nih, Bu. Gak pernah sholat dia, Bu. Ada, saya aja sholat belang betong. Ini ibu sebenarnya mau apa sih? Ibu sholat juga nggak 5 waktu? Ya saya juga kadang-kadang ya kayak begitu, namanya manusia ya. Kadang-kadang saya juga Ada bolong-bolongnya. Ada bolong-bolongnya. Oke, tapi yang penting kan menjadi arah yang benar lah ya. Iya. Tapi ibu hari ini udah sholat? Udah sih. Oke, karena ini udah azan, mending kita sudahi, ini kita semua sholat rame-rame ya. Iya. Bu, makasih ya Bu Mawar atas ceritanya, semoga sukses dan semoga teman-temannya pada bayar utang. Iya. Banyak loh itu, Bu. Saya nggak ngarepin banget, saya nggak ngarepin saya. Bu, terakhir ya, kalau 100 orang itu pada bayar kira-kira berapa tuh, Bu, nominal? 100 juta, 200 juta? Nggak tahu dah saya nominalnya berapa. Jadi ibu kalau minjemin duit, pinjemin aja gitu ya? Iya, Bu ya. Orang saya. baik berarti ibu. Ya saya bilang nggak baik, ya nggak tahu, belum bego kali di semuanya. On. Ya udah, Bu, makasih ya Bu atas ceritanya ya. Iya. Terima kasih banyak, sukses. Terima kasih, Ibu Mawar.